Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang 2 hal yang bisa menghambatmu untuk sukses di perantauan. Nah, sebelumnya saya mau coba tanya dulu, berapa banyak dari kamu yang saat ini adalah anak rantau ya? Boleh kasih vote ya di episode kali ini, di bagian bawah ada votingnya. Berapa banyak dari sini yang merantau ya? Bisa angkat tangan gitu. Nah, jadi ada 2 hal yang bisa menghambat kamu nih biar bisa sukses di perantauan. Apa aja itu? Saya akan bahas di episode kali ini. Prinsip ini udah saya terapkan dari dulu ketika saya merantau dari Kalimantan, tepatnya di Bontang ya, Kalimantan Timur. Terus saya merantau ke Surabaya untuk kuliah di sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu ya, saya gak lupa. Terus sampai akhirnya saya melanjutkan studi saya. Jadi saya S1 psikologi, terus S2 psikologi, terus 2017-an kalau nggak salah itu saya sempat pindah ke Jakarta untuk gabung di sebuah perusahaan startup di bidang edukasi, di bidang digital gitu ya. Tapi yang dijual tuh kayak online course dan lain-lain seperti itu. Terus habis itu masuk ke konsultan sampai akhirnya sekarang jadi salah satu manajer lah di HR di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Dari perjalanan tadi itu saya meng-highlight ada 2 hal yang bisa menghambat kamu buat sukses di perantauan. Dan framework ini ataupun 2 prinsip ini sebenarnya saya ambil juga dari materi di ke-HRD-an atau di HR ya, di human resource. Jadi di HR itu dalam memimpin sebuah tim ataupun ketika leader memimpin sebuah tim, itu kita bisa memappingkan tim kita itu menjadi dua hal ya, terkait kemauan dan juga kemampuan. Ada tim yang punya kemampuan dan punya kemauan. Ada juga yang punya kemauan tapi nggak punya kemampuan, dan sebaliknya. Ada juga yang nggak punya kemampuan dan juga nggak punya kemauan, dan itu pasti sangat sulit untuk mendukung pencapaian target kita. Nah, tim yang baik ataupun orang yang bagus gitu ya, itu adalah mereka yang nggak cuma mau tapi mampu, dua-duanya ada. Dan sebenarnya hal ini itu juga relevan gitu buat kamu yang merantau. Ketika kamu merantau, kamu perlu punya 2 hal ini, kemauan yang kuat dan punya kemampuan juga untuk mencapai tujuan tadi. Karena tanpa ada salah satu dari 2 hal tersebut, pasti akan timpang ya. Kalau misalnya kita punya kemauan tapi nggak punya kemampuan, ya mungkin bisa berhasil, tapi waktunya lama gitu, ya kan? Tapi kalau kamu punya kemampuan, tapi kalau kamu nggak mau, ya sama aja, kamu nggak akan ngapa-ngapain. Jadi harus punya 2 hal itu, ya. Nah, saya mau ngebahas lebih lanjut tentang 2 hal tadi dan gimana ngedevelop 2 hal tadi ke dalam diri kita. Nah, caranya gimana? Saya akan bahas, tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu juga nih, buat kamu yang mau sukses di perantauan ataupun mau sukses di usia muda, kamu bisa join dalam webinar Unlimited Success ya. Ini adalah webinar gratis di tanggal 4 Februari 2024. Kamu akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah gimana cara proven untuk kamu bisa sukses di usia muda. Yang kedua adalah caranya gimana biar kamu bisa mengatasi rasa insecure dalam diri, nggak pede gitu ya. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system untuk dirimu. Kamu bisa pelajari hal itu secara gratis ya. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar, kamu bisa daftar di sana, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, mari kita lanjut bahas dari aspek yang pertama, yaitu adalah nggak punya kemauan ya. Jadi kayak tadi ya, kalau kita nggak punya kemauan, itu ibaratnya kita motor terus nggak ada bensinnya, ya nggak akan bisa jalan gitu. Untuk kita bisa berhasil, kita harus punya drive dalam diri, kita harus punya kemauan dalam diri bahwa kita itu harus sukses. Kita tuh pengen banget sukses kayak gitu. Nah, seberapa pengen gitu? Ada sebuah cerita yang saya
dapetin juga dari salah satu guru saya, Mas Fikri ya. Dia dulu sempat bikin podcast namanya Kajian Bisnis Online kayak gitu. Dan waktu itu saya pernah dengar satu episode yang menarik. Ada sebuah cerita di mana ada satu orang anak muda yang ingin berguru kepada seorang yang udah sukses tentang gimana caranya agar dia bisa sukses. Akhirnya ketika dia bilang ke gurunya tadi, "Pak Guru, kakek kalau nggak salah ya, kakek, saya mau sukses seperti kakek. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya punya?" Kakeknya menjawab, "Kamu kalau mau tahu rahasianya, besok jam 4 pagi, temui saya di pantai A gitu ya. Saya akan memberitahu kamu satu rahasia sukses untuk kamu." Akhirnya sore itu mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Lalu keesokan harinya di pagi hari anak muda tadi udah sampai dan kakek tadi juga akhirnya sampai dan mereka bertemu di pantai tadi. Anak muda tadi berkata kepada kakek tersebut, "Kek, sekarang aku udah di pantai nih. Sekarang tolong beritahu aku gimana caranya biar aku bisa sukses di usia muda seperti kakek. Kakek kan dulu terkenal sukses di usia muda dan udah punya berbagai macam hal. Apa yang harus aku lakukan?" Akhirnya kakek tadi menggandeng tangan anak muda tadi, mulai masuk ke air gitu ya. Kakinya sedikit mulai masuk ke air, lama-lama makin tinggi sampai ke paha kayak gitu. Lalu anak muda tadi bilang, "Kayak ngapain kita ke air ini? Apa yang mau kakek lakukan?" gitu. Kakeknya bilang, "Udah, ikut aja." Akhirnya kakek tadi memegang kepala anak muda tadi ya, rambut belakangnya itu dicengkram, lalu dimasukkan ke dalam air dan menahan kepalanya dalam air. Anak muda tadi gak bisa gerak, dia coba meronta-ronta dan akhirnya dia berhasil untuk mengelakkan kepalanya keluar dari air dan akhirnya dia bisa bernafas. Dia bertanya, "Kakek, apa yang kakek lakukan? Ngapain kakek menaruh kepala saya di air? Kakek mau bunuh saya apa gimana?" gitu. Terus kakek tadi menjawab, "Itu yang harus kamu punya kalau kamu mau sukses di usia muda, anak muda. Kamu harus punya kemauan, kamu harus punya drive seperti kamu mau keluar dari air tadi." Dari situ anak muda tadi jadi paham. Oh, oke. Aku harus punya kemauan yang sangat kuat di mana aku harus mengecamkan dalam diriku, aku harus sukses, whatever it takes, seperti aku mau mencari oksigen ketika saya berada dalam air tadi. Dan dari situ anak muda mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa dan dia akhirnya bisa berhasil di dalam hidupnya. Poinnya apa dari cerita tadi? Tadi ya, kita harus punya kemauan di mana kita punya perasaan kita harus sukses, kita harus berhasil, dan kita punya komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu duka suka dijalanin. Meskipun gak enak, meskipun sulit, tetap kita mau jalanin. I will do whatever it takes. Itu mental yang perlu kamu punya gitu. Kalau kamu mau sukses di perantauan ataupun sukses di usia muda. Dan itu yang saya lakukan juga. Saya juga punya alasan yang sangat kuat. Saya mau berjuang untuk orang tua saya mau berjuang biar ibu saya tuh gak perlu capek-capek kerja lagi karena udah masa pensiun, masa harus prospek asuransi terus kayak gitu kan. Akhirnya ya saya lakukan whatever it takes. Hujan-hujanan, padahal harus meeting, terus training hampir setiap weekend. Terus saya kerja dulu ke sebuah ke mentor saya, meskipun nggak dibayar ya nggak apa-apa. Saya mau bayar harganya karena saya punya alasan yang sangat kuat bahwa saya harus sukses di usia muda. Ya, jadi kamu harus punya satu yang namanya drive, satu yang namanya alasan yang sangat kuat kenapa kamu harus berhasil. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah kamu harus punya kemampuan, kamu harus punya skill. Karena mau aja itu nggak cukup. Kalau mau doang tapi nggak punya skill, itu ibaratnya kamu lari kenceng terus kepentok tembok jedek kayak gitu. Padahal kita bisa
buka kuncinya sehingga bisa masuk lebih cepat. Nah, ibaratnya buka pintu dengan kunci tadi itu adalah kita punya kemampuan kayak gitu. Jadi kalau kamu mau sukses lebih cepat, kamu harus diperkaya dengan skill ya. Jadi pondasi utama itu kemauan, selanjutnya adalah kemampuan, skillmu, kompetensimu. Kamu harus mendevelop dirimu. Karena sulit juga nih kalau misalnya ada orang yang pengen banget mau jadi pemain bola tapi dia nggak bisa main bola misalnya. Atau misalnya ada orang yang menjadi trainer tapi dia nggak punya kemampuan public speaking. Mungkin bukan nggak punya, tapi belum punya kemampuan public speaking. Mau jadi MC tapi belum punya kemampuan public speaking. Ya sulit kayak gitu. Jadi perkaya diri kita juga dengan kemampuan ya. Belajarlah dari manapun. Waktu itu dulu saya belajar kalau di Bontang dulu ketika saya di SMA itu kan belum ada Gramedia di sana. Akhirnya saya ke namanya Perpustakaan Dharma Wanita, di mana yaitu perpustakaan yang dikelola yayasan di sana gitu ya. Biasanya ibu-ibu ada acara di sana. Nah, itu ada dia punya perpustakaan yang sangat bagus ya, buku-buku dari anak-anak sampai buku-buku pengembangan diri ada. Dan saya sering banget pinjam di sana meskipun ada bayar iuran bulanannya, tapi saya nggak apa-apa. Tapi saya bisa baca, bisa pinjam buku di sana, itu menyenangkan gitu. Saya jadi kangen nih sama Bontang nih, perpustakaan dan tempat-tempat di mana saya bisa nemuin buku di sana. Itu kayak nemuin harta karun gitu. Jadi saya pinjam buku di sana, saya baca, dapat inspirasi untuk dipraktekkan, terus saya belajar juga. Kalau sekarang kan era internet ya, apapun bisa kamu akses. Yang penting ada wifi, ada koneksi internet, kamu bisa belajar dari Google, dari YouTube. Jadi udah nggak ada excuse untuk nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu gimana? Ya googling aja, ya buka YouTube aja, dan kamu bisa mempelajari dari sana. Ya, nah pertanyaannya, apakah kamu juga udah punya kemauan untuk belajar nggak nih? Atau selama ini kamu pasrah-pasrah aja, ngalir-ngalir aja? Nah kalau belum, kamu perlu mempelajari hal-hal tadi yang bisa mendukung kamu untuk berhasil. Ya, jadi ibaratnya kamu itu kalau mengasah kemampuanmu, ibaratnya kamu itu mengasah kapakmu sehingga kamu bisa memotong pohon atau menebang pohon dengan lebih cepat. Ya, jadi dua hal tadi yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa sukses di usia muda. Yang pertama punya kemauan, dan yang kedua adalah punya kemampuan. Oke? Semoga bisa menginspirasi kamu dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kamu untuk bisa sukses di usia muda, ya. Buat kamu yang mau sukses di perantauan dan juga sukses di usia muda, sekali lagi ya, saya mau remind, jangan lupa untuk join dalam webinar Unlimited Success. Kamu bisa join secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Tahun lalu webinar ini cuma saya adakan sekali dalam setahun. Jadi jarang saya adakan, mumpung ada kesempatan, kamu bisa join dalam webinar ini. Oke, sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.